Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Anenda Putri dengan NIM 150 120 4120 dari kelas AB 4409. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah analisis risiko bisnis yang berjudul Industri Keju. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses bisnis industri keju. Industri keju adalah industri yang bergerak di bidang pangan yang menghasilkan keju dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Keju memiliki gaya dan rasa berbeda-beda, tergantung jenis air susu yang digunakan, jenis bakteri, atau jenis jamur yang dipakai dalam fermentasi. Keju memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Selanjutnya, proses yang dimasukkan ke dalam fishbone diagram adalah proses coagulation Burchell. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi resiko dari analisis saya, yaitu ada 8. Untuk yang pertama, ada karyawan yang lalai. Yang kedua, ada kurang terampilnya tenaga kerja. Yang ketiga, ada kurang taatnya karyawan terhadap prosedur. Yang keempat adalah kurang maksimalnya pengawasan. Yang kelima, peralatan yang kurang bersih. Yang keenam, peralatan yang jarang dirawat. Yang ketujuh, kualitas bahan baku yang rendah. Yang kedelapan, kemasan tidak higienis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel risiko proses coagulation atau proses pengentalan pada keju. Yang pertama, ada risiko 1, yaitu frekuensinya ada 4 dan dampaknya ada 5. Untuk risiko yang kedua, yaitu frekuensinya ada 4 dan dampaknya ada 2. Untuk risiko yang ketiga, yaitu frekuensinya ada 1 dan dampaknya ada 3. Untuk risiko yang keempat, frekuensinya ada 3 dan dampaknya ada 4. Untuk risiko yang kelima, dan frekuensinya ada 2 dan dampaknya ada 2. Untuk risiko yang keenam, frekuensinya ada 3 dan dampaknya ada 1. Untuk risiko yang ketujuh, frekuensinya ada 2 dan dampaknya ada 1. Dan terakhir, untuk risiko yang ke-8, frekuensinya ada 1 dan dampaknya ada 3. Selanjutnya, analisis sederhana yang saya dapat dari peta risiko atau risk map tersebut, analisanya terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama ada wilayah 1, yaitu immediate action. Ada risiko 1 dan 2. Untuk wilayah yang kedua atau immediate attention, yaitu risiko 4 dan 6. Untuk wilayah ketiga, yaitu periodic attention, ada risiko 5 dan 7. Untuk wilayah 4, yaitu annual evaluation, ada risiko 3 dan 8. Selanjutnya, antisipasi risiko dari hasil analisis saya untuk risiko yang pertama adalah karyawan harus teliti dan tepat waktu dalam produksi. Untuk risiko yang kedua adalah dilakukannya training sebelum memasuki pabrik. Untuk risiko yang ketiga adalah karyawan harus menaati kewajiban dalam pabrik. Untuk risiko yang keempat, antisipasinya adalah karyawan harus memaksimalkan ketaatan pada peraturan dalam pabrik. Risiko yang kelima adalah setelah dan sebelum melakukan produksi, semua alat harus disterilkan atau harus dibersihkan. Untuk risiko yang keenam adalah melakukan perawatan rutin pada alat produksi atau alat-alat yang digunakan dalam memproduksi keju. Untuk risiko yang ketujuh adalah memaksimalkan bahan baku yang sesuai. Untuk risiko yang kedelapan adalah menjaga kehigienisan produk. Selanjutnya, saran dari resiko hasil analisis saya yang tadi adalah untuk resiko yang pertama, sarannya memberi sanksi kepada karyawan agar selalu teliti dalam mengerjakan sesuatu. Untuk resiko yang kedua, sarannya memberi pelatihan kepada seluruh karyawan seperti training, webinar, atau apapun itu. Untuk resiko yang ketiga, sarannya setiap karyawan diwajibkan memahami dan menaati pada prosedur yang telah diterapkan.
Untuk resiko yang keempat, sarannya selalu melakukan pengecekan dan pengawasan sebelum melakukan proses. Untuk resiko yang kelima, sarannya memastikan seluruh peralatan bersih sebelum memulai pekerjaan. Untuk risiko yang keenam adalah sarannya melakukan pengecekan yang rutin untuk peralatan yang berada di industri. Untuk resiko yang ketujuh, sarannya adalah mengganti bahan baku yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk resiko yang kedelapan adalah sarannya kemasan yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan higienis. Itu saja sekiranya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.